Halo Kak Agnesti, Halo Kak. welcome ke Fix Your Instagram Series. Jadi Kak Agnesti, bisa kita mulai dulu dari Kak Agnesti jelasin ke aku, Instagram ini goals-nya apa, audiensnya siapa, sama problemnya apa. Jadi awalnya saya bikin Instagram ini awalnya cuma buat endorsement. Jadi untuk cari tambahan lah. Jadi saya ikut kayak niche beauty yang di situ tiap hari saya dapat endorsement, dapat tuh beberapa. Terus followersnya nggak nambah karena kan kontennya cuma endorse aja kan. Bertambahnya itu dari ini sesama KOL. KOL influencer yang beauty juga, jadi saling follow. Habis itu karena followersnya stuck, terus saya coba ikut beberapa kelas konten-konten gitu, sampai akhirnya saya muncullah ide kecipta konten satu yang lumayan booming. Nah dari situ saya campur konten yang endorse sama beberapa kontennya ini, tapi ya followersnya ya kayak gitu aja, nambah berkurang gitu, nggak ada kemajuan. Sampai akhirnya saya mutusin buat nggak niche ke beauty lagi. Jadi saya mulai coba ke niche yang tentang finance. Nah, masalahnya apa berarti saat ini? Saat ini followersnya itu berkurang. Followersnya berkurang? Iya. Nge-stuck atau berkurang? Nge-stuck sama berkurang sih. Berkurangnya tuh nggak begitu banyak gitu. Tambahnya juga nggak banyak, berkurangnya juga nggak banyak. Selama ini Kak Agnesti upload konten berapa per minggu? Seminggu bisa 3 kali. 3 kali ya. Kenapa menurut Kak Agnesti followers itu penting dalam Instagramnya Kak Agnesti? Karena goalsnya itu awalnya saya pernah private mentoring. Nah katanya kalau misalnya udah followersnya 10k itu Instagram kita bisa menghasilkan uang. Jadi kalau nggak 10k nggak bisa menghasilkan uang? Iya. Dan Kak Agnesti percaya itu? Iya. Mungkin sebelum jauh sana aku bantah dulu bagian ini. I think gini, nggak harus 10k buat bisa dapatin penjualan Kak Agnesti ya. Jadi follower itu perlu nggak kita? Perlu. Tapi kalau membatasi bahwa harus sampai 10.000 baru dapat penjualan, I think it's wrong. Aku dapetin penjualan pertama aku di follower aku 4.000. Dan nggak ada yang bilang bahwa 1.000 follower nggak bisa penjualan. Itu pertama harus dibuang mindsetnya yang itu. Aku nggak tahu siapa pun yang bilang itu, tapi I think it's wrong, very wrong. Gitu ya. Nah, setelah itu lanjut permasalahannya apa lagi? Setelah itu ya saya pinginnya ke goal saya pingin bikin produk digital di Instagram ini dan bisa membantu dia menghasilkan uang juga. Audiensnya Kak Agnesti siapa? Kak Agnesti belum jawab. Audiens saya anak-anak rantau yang masih kesulitan ngatur keuangannya. Anak rantau masih kesulitan ngatur keuangan. Kalau kita breakdown, problem mereka apa sebenarnya? Problem mereka adalah uangnya pas-pasan. Lalu mereka nggak bisa foya-foya. Apalagi mereka masih muda, mereka mau beli A, B, C, D segala macam. Atau di sisi lain ada juga yang mau membanggakan orang tua. Dari sini problemnya adalah dua. Satu, dia either kurang duit, atau satu, dia nggak bisa ngatur duit. Kak Agnesti harus fokus kedua aspek ini. Dimana Kak Agnesti sebagai sosok yang di Instagram ini bisa ngebantu mereka lewat dua aspek ini. Ini loh cara kalian dapetin duit tambahan, atau ini loh cara kalian memanfaatkan duit yang ada dengan sangat baik. Ya kan? Nah, yang Kak Agnesti sudah lakukan saat ini yang mana? Saya lebih ke ini loh untuk budgeting kalian. Dan beberapa saran saya untuk investasi apa aja sih yang cocok. Selama ini penjualan produk digitalnya oke nggak? Template selama ini saya sih belum punya produk digital sendiri, jadi hanya affiliate produk digital. Nah itu tuh masih konten jualan tuh saya cuma ngupload itu 2 kali dan belum menghasilkan yang Berarti kan kalau dari penjelasannya Kak Agnesti ya,
Mm-mm. ujung-ujungnya Kak Agnes ini kan goals besarnya mau jualan produk digital. Mm-mm. Benar nggak? Iya. Jualan produk digital kepada anak rantau yang mau ngatur keuangan. Mm-mm. Nah, udah jelas nih. Mm-mm. Berarti kalau gitu, step pertama yang harus Kak Agnes lakuin apa? Tanya kepada diri Kak Agnesti. Apa yang Kak Agnesti bisa provide bagi mereka? Kan selama ini Kak Agnesti bilang Kak Agnesti belum jualan produk digital, benar nggak? Tanya dulu, apa yang Kak Agnesti bisa kasih ke mereka? Dari mana? Dari pengalaman Kak Agnesti, dari skill yang dipunya, dari kemampuannya. Inilah landasan Kak Agnesti bikin produk apa. Ya kan? Nah, tapi nggak bisa stop di sini doang. Next pertanyaannya adalah, dari produk ini, siapa yang akan beli? Which is orang ini kan tadi. Next lagi pertanyaannya nih, kenapa sih mereka harus beli dari Kak Agnesti? Ini kan pertanyaan paling besarnya, ya nggak? Jawabannya, kalau kita ngomongin produk digital, cuma ada dua. Pertama, apakah mereka percaya sama Kak Agnesti? Kedua, apakah mereka merasa produk ini bisa menyelesaikan problem mereka? Ya kan? Nah, step awalnya ini dulu nih, yang harus Kak Agnesti lakuin nih. Jadi, selagi kontennya sambil jalan, ini harus dibikin. Nah, dengan ini dibikin, otomatis kontennya udah nggak bisa random. Konten Kak Agnes nih harus menjadi penopang untuk produk digital ini. Let's say, produk digitalnya kita ngomongin budgeting buat anak. Kita spesifik anak rantau yang gajinya 3 juta. Gitu. Berarti konten-konten yang Kak Agnes nih, yang jualannya ya, harus fokus kepada problem apa yang orang-orang anak rantau dengan uang 3 juta punya. Spesifik ke mereka. Gitu kan. Cuman, jangan sampai Kak Agnesti melakukan kesalahan yang sama ketika Kak Agnesti saat endorse beauty. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Karena Kak Agnesti cuma jualan doang. Cuma endorse doang. Ya kan? Kalau di bahasa kontennya, kakaknya lupa untuk nurturing atau untuk menyirami mereka dengan hal-hal lain. Nah, itu kita masuk ke namanya content funneling. Jadi, content funneling itu basically kan ada 3. TOFU, MOFU, BOFU. Kalau jualan kan bawah BOFU kan. Tapi dengan kondisi Kak Agnesti sekarang yang cuma 4.000 followers, yang ini Kak Agnesti pasti pengen dapat awareness, banyakin aja di TOFU misal. Let's say top of funnel-nya 50%. Ini dapatin awareness. Nah, itulah bikin konten-konten yang lebih broad, Kak. Jadi, goal Kak Agnesti kan bantu anak rantau budgetin keuangan. Banyak nggak hal-hal yang bisa dibahas di sana? Banyak banget kan. Bisa ngomongin keuangan secara general, bisa ngomongin bahkan kebiasaan hidup, bahkan ngomongin mindset, dan lain kan sangat luas nih. Carilah topik-topik yang dapatin view gede di situ. Terus, jangan sampai Kak Agnesti dapat view banyak, follower banyak, terus nggak bisa jual. Nah, kenapa aku bilang 10.000, nunggu 10.000 followers dulu baru bisa jual itu sangat salah? Karena aku kenal banyak banget orang yang 100.000 followers, 200.000 followers, tapi mereka dapat income. Karena apa? Mereka lupa di bagian tengahnya. Ketika kita mau beli produk sesuatu, cuma ada 2 kemungkinan. Buat kamu yang nonton videonya sampai sini, aku percaya kamu adalah orang yang mau grow akun Instagram kamu untuk dapetin income tambahan ataupun ngubah hidup kamu. That's why aku mau bantu kamu dengan kasih tau kamu kalau aku lagi buka kelas offline untuk dunia konten. Topiknya adalah ubah ide jadi konten, konten jadi uang. Kelas ini akan berlangsung tanggal 3 Agustus selama 1 bulan penuh, ada 8 kali pertemuan langsung sama aku. Di setiap pertemuan akan ada pemaparan materi, praktek, dan review langsung. Jadi kalau kamu mau, langsung aja cek linknya di deskripsi video ini. Kursnya terbatas banget, jangan sampai kehabisan. Langsung aja kita kembali ke Fix Your Instagram series. Either kita percaya orangnya atau kita percaya produknya. Kalau dengan kondisi Kak Agnesti yang belum punya nama, belum punya produk, hal terbaik yang bisa dibikin adalah bikin orang lain tuh percaya dulu sama orang yang jualannya. That's why butuh konten tengah, konten middle of funnel, yang tujuannya apa? Koneksi. Bikinnya gimana? Pertanyaannya Sam, bikinnya untuk ceritain personal story-nya Kak Agnesti. Let's say Kak Agnesti mau bantu mereka bikin budget keuangan. Tarik ke belakang. Oh, kenapa aku peduli sih sama orang-orang yang harus budgeting keuangan? Karena dulu mungkin aku anak rantau juga. Dan aku pernah ngerasain yang sama kayak kalian. Jadi ini penting loh bagi aku. Nah, itu kan membuat orang anak-anak rantau ini
look up kepada Kak Agnesty yang udah pernah lewatin problem itu. Jadi ada koneksi, ada kepercayaan di situ. Dan itu nggak apa-apa kalau Kak Agnesty belum ada produk yang dijual. Tapi ketika Kak Agnesty udah punya produk yang dijual, orang tuh kayak, oh Agnesty itu yang ini, Pak. Aku tinggal beli. Oh. Baru kita bisa masuk ke konten bottom of funnel kan. Jadi alurnya jelas. Ada beberapa konten dapatin awareness, ada beberapa konten yang bikin orang itu percaya sama Kak Agnesty, ada beberapa konten yang kita kasih tahu kita tuh punya produknya apa aja. Jadi kan nggak relevan kan kalau kayak gitu, kenapa harus nunggu 10.000 followers? Kalau aku 1.000 followers tapi aku bisa bikin konten funneling yang ini, dan aku bisa jualan. Jadi dibuang dulu limiting beliefs yang di bagian situnya, Kak Agnesty, sama lakuin apa yang aku bilang. Kayak gitu. Jadi sehari tuh bikin 3 konten ya kok? Enggak. Yang tofu, mofu. Nggak harus. Kak Agnesty kan kerja nih, punya banyak waktu nggak? Enggak. Nah, jadi mungkin waktunya malam, gitu kan. Nah, bikinnya tuh gini, dalam 1 minggu kita let's say, kita nggak usah ngomongin 1 minggu deh, kita ngomongin 2 minggu, Kak Agnesty upload 10 konten. Bikinlah misal 5 konten yang tujuannya view, dapetin awareness, jadi yang topiknya topik-topik ringan. 3 konten yang buat orang lain percaya sama Kak Agnesty. 2 konten untuk jualan. Gitu. Nah, mungkin poin plus yang bisa ditambahin adalah Kak Agnesty ini kan belum ada produknya. Ya kan? Iya. Kak Agnesty bisa ceritain loh perjalanan Kak Agnesty bikin produknya. Then why it matters for you gitu loh. Tadi, karena aku akan tahu juga loh, aku ngerti perasaan kalian. Aku tahu susahnya ngatur keuangan, jadi aku bikinin kalian template yang kalian sekali pencet semuanya masuk. Iya. Jelas jadinya orang kayak, oh Kak Agnesty yang ini. Nah, itu jadi, dan nggak harus bikin setiap hari, Kak. Kakak Sabtu Minggu kan nggak ada kerjaan. Ya udah kerjain itu mostly waktunya. Jadi sisain 3 jam, 4 jam per hari di hari Sabtu itu syuting langsung banyak. Udah, jadi tinggal upload per harinya kan. Jadi di stocking namanya kayak gitu. Jadi itu kayak konten stocking lah bahasanya. Jadi itu biar rapi dan biar konsisten Kak Agnesty-nya. Iya. Dari konten itu nanti yang bisa ciri-ciri konten yang bisa ngasilin followers itu yang mana? Oke. Nih aku contohin pakai akunnya Kak Agnesty ya. Ini kan ada video yang viral nih Kak Agnesty. Kak Agnesty tahu nggak dari video yang ini dapat follower berapa banyak? Nggak tahu. Padahal bisa dicek kan, itu PR pertama Kak Agnesty. Jadi ini harus dicek nih, ini dapat follower banyak nggak? Kalau ini dapat followers yang banyak, Kak Agnesty bisa bikin konsep yang mirip-mirip kayak gini. Karena itu menunjukkan apa? Ini konten top of funnel yang bagus loh. Toh view-nya dapat, follower-nya dapat. Bener nggak? Tapi kalau misalnya, oh Sam ternyata cuma view doang yang gede, aku nggak dapat follower. Berarti kita harus cari lagi nih, ada nggak dari sekian banyak kontennya Kak Agnesty, Kak Agnesty harus evaluasi. Mana konten yang view to follower rasionya paling gede. Jadi, misal view 10.000. Dia ngehasilin 100 follower. Berarti kan persentasenya berapa yang dapat nih? Bandingin sama konten-konten lain. Persentase yang paling besar ini membuktikan bahwa konten dengan format ini atau dengan topik ini followernya tuh bisa dapetin banyak. Nah, tapi kita nggak bisa tahu kalau Kak Agnesty nggak pernah evaluasi konten itu. Jadi harus sering evaluasi Kak. At least sekedar lihat lah, oh followerku yang ini nambah, followerku banyak nambah karena ini. Atau kok dari semua kontenku followerku nggak nambah ya? Berarti adalah kontennya semuanya salah, ya kan? Berarti kita harus cari tahu nih, oh dari segala macam yang udah aku coba, aku gagal. Tapi aku coba cara lain yuk yang belum pernah aku coba. Nah, jadi Kak Agnesty punya data kan? Terus kalau ditanya, apa yang ciri-ciri yang paling bagus buat dapetin follower? Jawabannya satu, yang kasih value. Karena gini, Kak Agnesty kalau follow orang di Instagram, pasti cuma 2 alasannya. Satu, Kak Agnesty ngasih orang keren, ini orang pintar. Nah, Kak Agnesty mau jadi mana? Gitu kan? Tinggal pertanyaannya. Apakah mau jadi keren atau mau pintar? Kalau mau yang apa dua-duanya? Gitu kan? Kalau mau jadi keren, berarti kasih value kan ke orang lain. Nah, itu yang aku lakuin. Kak Agnesty pun follow aku karena aku kasih value tentang sosmed kan. Nah, itu sama. Jadi kalau Kak Agnesty tanya ciri-ciri konten yang paling bagus buat dapetin follower, yang kasih value. Kalau kita nggak kasih value, then why people bisa nonton kita, bisa follow kita. Dan don't get me wrong ya, value itu bukan cuma edukasi doang. Entertainment tuh value loh. Kalau kita bisa bikin orang ketawa, itu value nggak bagi orang lain?
value kan. Nah, game apa yang mau Kak Agnesty mainin? Itu yang harus Kak Agnesty pilih. Kalau bagi aku, saran aku main edukasi aja. Toh Kak Agnesty punya background-nya, punya ilmunya, punya story-nya. Jadi akan kuat di sini. Tinggal bagaimana nge-framing-nya aja. Tapi kan Kak, yang edukasi itu kan banyak tuh. Terus sebagai kreator yang edukasi finance tuh banyak. Gimana caranya kita bisa jadi terlihat lah intinya. Oke. Good question. Jadi gini, ketika ada satu hal yang kita punya dan orang lain itu pasti nggak punya, Kak. Itu bukan follower, itu bukan view, itu bukan duit. Tapi itu cerita hidup. Kak Agnesty punya cerita hidup, sama Samuel punya cerita hidup. Completely different. Aku bisa ngerasa cerita hidupku penting nggak? Bisa. Kak Agnesty juga punya cerita hidup penting kan? Tapi bagi Rehan, mungkin kameramen belakang ini, bisa aja dia cuma relate sama cerita hidupnya Kak Agnesty. Benar nggak? Bagi Rehan, Kak Agnesty terlihat nggak? Terlihat. Nah, itu jawabannya. Ketika kita pengen terlihat, kita tuh harus bisa kasih tahu sesuatu yang orang lain nggak punya. Ya dong. Ibarat kalau kata Mr. Beast, sapi ungu. Nah, apa sih yang bisa kita pakai? Ya cerita hidup kita, Kak. Gitu loh. Aku bisa cerita, dulu aku kuliah, aku nggak tahu aku mau ngapain, makanya bikin konten. Kak Agnesty bisa cerita. Kak Agnesty dulu kuliah jadi anak rantau, uangnya susah, misal gitu. Itu yang bisa bikin terlihat kan. Kita nggak spesial itu, pasti ada orang yang sama cerita hidup sama kita. Tapi pembelajaran yang dapatin, ups and down-nya emang pasti sama, nggak mungkin sama. Ini harus diceritain, dan bagaimana kita, dan poinnya adalah selain kita ceritain ini, kita nyambungin ini sama value yang kita bisa kasih. Jadi kita bukan cuma asal cerita doang kayak aku tuh dulu kayak gini. Enggak, tapi dari aku dulu kayak gini, aku dapatin ilmu kayak gini loh, yang kalian bisa pakai loh. Jadinya kan bagi orang yang nonton, oh Agnesty itu yang ini. Aku nonton dia, aku kenal dia, dan aku dapat ilmu juga dari dia. Aku pasti mau follow dia. Itu yang bikin Kak Agnesty bisa terlihat. Karena kalau kita cuma copy paste doang video orang, dan kita akan sama persis kayak dia. Tapi kalau kita tambahin cerita hidup kita, orang lain nggak akan punya, bisa ambil cerita itu nggak bisa kan Kak? Gitu. Oh, jadi cerita hidup itu nanti yang jadi branding kita. Iya dong. Sama kayak personal karakternya. Gini, Kak Agnesty kan bangun personal branding. Kak Agnesty emangnya mau dikenal sebagai bukan Kak Agnesty? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti maunya orang lain kenalnya tuh sebagai Agnesty. Iya. Nah, Agnesty ini kan terbentuk dari sekian banyak aktivitas dalam hidupnya. Which is salah satunya cerita hidup dia. Nah, ini kita tonjolin. Inilah sisi human-nya, Kak. Karena kalau nggak ada, kita kayak robot yang cuma ngomongin value-nya ini loh. Kalau kalian mau budgeting 3 juta per bulan kayak gini, semua orang bisa bikin kayak gitu, dan robot pun bisa bikin kayak gitu. Tapi kalau kita bilang, kenapa menurutku 3 juta per bulan itu cukup ya, dari pengalamanku yang dulu hampir gini. Orangnya kayak ngerasa, it's different from the others. Itu yang belum ke-explore di sini, Kak. Storytelling-nya, ceritanya, itu yang belum ada. Oh, storytelling. Tapi kalau bikin story personal gitu bukannya view-nya makin dikit ya? Maksudnya view Instagram. Tujuan kita apa bikin story personal sebenarnya? Tunjukin sisi personal kita. Apakah view tujuannya? Enggak. Tujuannya apa? Koneksi kan? Iya. That's why penting Kak untuk tahu tofu, mofu, bofunya. Ketika kita bikin konten mofu dan bofu, tapi kita lihatnya view, kita ngerasa itu videonya gagal. Padahal bukan gagal, indikator yang dilihat harusnya bukan itu. Tapi indikatornya yang lain. Kalau kita bikin konten yang tofu, terus kita lihat view itu fair. Dan kalau view jelek, berarti kontennya jelek. Gitu kan. Tapi kalau kita bikin konten mofu yang tujuannya adalah koneksi, tapi kita lihatnya view, alangkah tidak fairnya kita terhadap konten ini. Karena in the first place, tujuannya bukan itu. Tujuannya bikin orang lain ngerasa terikat sama kita. 500 view dan 1000 view, kalau 500 view-nya lebih bagus kualitasnya, aku pilih 500 view, Kak. Dibanding 1000 view. Ingat, goals kita bukan banyak-banyakan view. Goals kita bikin orang percaya terus beli.
Ya kan? Kakak Agnesti nggak mau kan punya 1 juta follower terus nggak dapat duit. Enggak. Nggak maunya daripada 1 juta follower terus nggak ada duit, mendingan 1.000 follower tapi punya duit banyak kan? Iya. Itu. So the goal is never the view. View itu cuma salah satu matrix yang penting, bener penting. Tapi nggak semua konten tuh harus dari view. Ada beberapa konten yang emang tujuannya bukan itu. Oh. Gitu. Ya. Lumayan. Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Agnesti sudah datang. Jangan lupa follow akun Instagramnya Kak Agnesti, nanti akan aku taruh di deskripsi. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya aku untuk bisa nonton konten-konten kayak gini lainnya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Thank you Kak Agnesti. Makasih kok. Thank you.